Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin kita berdua dari kelas 6 MPIA. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Ketatausahaan yang diampu oleh dosen Bu Sri Winarsi. Dan di video ini kita akan membahas mengenai apa itu perangkat keras, apa itu perangkat lunak, dan apa itu layanan berbasis internet. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, sebelumnya kita mau perkenalan anggota kelompok dulu ya. Yang pertama ada Gita Cahyani. Hai teman-teman, kenalin, nama aku Gita Cahyani. Aku dari NIM 2017 40 10 15. Aku dari kelas 6 MPIA. Aku berasal dari Tangerang dan sekarang aku berdomisili di daerah Purwokerto Lor atau sekitar Purwokerto ya teman-teman. Dan untuk di video kali ini aku mau bahas mengenai perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan berbasis internet. Oke teman-teman, Yang kedua ada Rita Effendi Septiana. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Rita Effendi Septiana dengan NIM 2017401016 dari kelas 4 MPIA Universitas Islam Negeri Profesor Hadi Saifuddin Sini. Untuk alamat asli saya dari Brebes, Desa Pegesan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kemudian untuk alamat domisili, saya tinggal di Desa Karanganjing, Purwonegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Untuk hobi saya hobinya itu traveling. Kemudian untuk kesibukan saat ini, saya sedang sibuk kuliah sambil bekerja di salah satu kafe dan resto di Purwokerto. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas perangkat keras ya. Apa itu perangkat keras? Perangkat keras adalah hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan nama perangkat keras, adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Selanjutnya, apa itu fungsi perangkat keras? Fungsi dari hardware atau perangkat keras adalah menerima output. Dalam hal ini, hardware memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh pemilik komputer atau laptop. Dari sini, input yang sudah diterima akan ditransfer pada output di dalam komputer. Selanjutnya yaitu contoh dari perangkat keras. Yang pertama yaitu ada keyboard. Keyboard atau perangkat keras ini tersusun dari banyak tombol sehingga memudahkan Anda saat mengoperasikan komputer. Input data sangat didukung dengan keberadaan hardware ini. Anda bisa menggunakan keyboard dengan kabel atau nirkabel. Kemudian, untuk fungsi dari keyboard itu sendiri yaitu sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Contoh dari pengoperasian alat ini, yang pertama ada CTRL+A untuk memilih semua teks, yang kedua CTRL+B untuk menebalkan teks yang dipilih, kemudian CTRL+L untuk memiringkan teks yang dipilih, CTRL+S untuk menyimpan dokumen, CTRL+P untuk mencetak, CTRL+E untuk meratakan tengah, CTRL+Z untuk mengurungkan perubahan, CTRL+N membuat dokumen baru. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada mouse. Mouse atau perangkat keras ini dimanfaatkan sebagai input data yang bisa mengendalikan kursor, fungsi klik dan scroll. Anda juga bisa menggunakan mouse dengan kabel dan yang tanpa kabel. Fungsi dari mouse ini yaitu sebagai untuk memperbesar,
dan memperkecil tampilan, melakukan scrolling pada layar, melakukan perintah yang tidak tersedia menu shortcut, dan berfungsi sebagai tombol enter untuk eksekusi perintah. Contoh dari pengoperasian mouse ini yang pertama yaitu 1. Kondisikan mouse dalam posisi netral. Yang kedua, pergelangan tangan jangan menyentuh permukaan meja. Yang ketiga, gunakan bantuan untuk mengistirahatkan tangan. Yang keempat, jari-jari tangan harus berada dalam garis lurus dengan lengan bawah. Yang kelima, gunakan mouse ergonomis. Yang keenam, pegang mouse dengan ringan. Yang ketujuh, tekan tombol mouse dengan lembut. Yang kedelapan, jaga kondisi tangan tetap hangat. Yang ketiga yaitu ada scanner. Scanner adalah alat yang bekerja layaknya mesin fotokopi. Jadi bisa memindai data berupa teks pada buku, foto, dan sebagainya, sehingga bisa menciptakan soft copy atau file dari berbagai media tersebut. Selanjutnya, fungsi dari alat scanner ini sendiri yaitu menduplikat objek layaknya seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Contoh pengoperasian scanner itu yang pertama yaitu 1. Nyalakan scanner yang kamu miliki. Yang kedua, buka aplikasi Windows Scan. Yang ketiga, pilih scan dari tampilan yang muncul. Yang keempat, masukkan dokumen ke scanner sesuai dengan model mesinnya. Yang kelima, pilih jenis scanner yang kamu gunakan. Yang keenam, pilih lokasi scan. Yang ketujuh, pilih tipe file yang akan disimpan, misalnya PNG, lain-lain. Selanjutnya yaitu perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software atau disebut juga dengan perantik lunak adalah sebuah program komputer yang menjembatani pengguna komputer dari perangkat keras yang sedang digunakannya. Fungsi dari software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu contoh dari perangkat lunak. Yang pertama ada Norton Antivirus, yang kedua Microsoft Windows, yang ketiga ada Microsoft Office. Nah, yang pertama yaitu kan Norton Antivirus. Norton Antivirus adalah sebuah jenis software yang memiliki fungsi untuk membersihkan serta menangkal ancaman virus yang ada di komputer Anda, seperti aplikasi sebelumnya. Anda dapat menggunakan aplikasi ini secara gratis dengan batasan waktu tertentu hingga 30 hari. Anda dapat melanjutkan penggunaan aplikasi ini tanpa batasan waktu setelah membeli lisensinya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada Microsoft Windows. Microsoft Windows merupakan salah satu aplikasi yang berjenis shareware dengan memanfaatkan limit pada waktu dalam pemakaiannya. Pada umumnya, aplikasi ini dapat dimanfaatkan dengan gratis. Namun, sayangnya penggunaannya diberi batasan selama waktu 60 hari. Jika Anda hendak menggunakan aplikasi ini tanpa batasan waktu, maka Anda harus membeli sebuah lisensi Microsoft dan diinstal pada komputer Anda. Yang ketiga, ada Microsoft Office. Perangkat lunak ini memiliki fungsi sebagai penunjang urusan perkantoran seperti pengetikan dokumen, akuntansi, media, presentasi, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai layanan berbasis internet. Apa itu layanan berbasis internet? Layanan berbasis internet adalah layanan informasi berbasis teknologi, yakni berupa hotspot atau WiFi, dan juga berupa fasilitas komputer dilengkapi internet yang dapat digunakan secara gratis.
fungsi dari layanan berbasis internet sendiri itu untuk sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi, pengetahuan dan edukasi, alamat dan pemetaan, kemudahan bisnis, serta hiburan. Macam-macam layanan berbasis internet itu ada 8. Yang pertama ada email atau electronic mail. Electronic mail atau email yang berarti surat elektronik yang berfungsi untuk mengirim surat. Menurut sejarahnya, layanan ini adalah layanan internet pertama di dunia. Bahkan di sumber dari Wikipedia, email tercipta sebelum internet diciptakan. Dengan adanya layanan email, orang-orang dimudahkan dalam mengirim surat. Contoh layanan email sendiri itu ada Yahoo dan Gmail. Yang kedua ada e-commerce. E-commerce adalah layanan internet yang digunakan untuk kepentingan ekonomi. Toko online merupakan salah satu contoh dari layanan e-commerce. Dengan adanya layanan ini, kita tidak perlu pergi ke toko untuk berbelanja, karena kita bisa membeli barang secara online. Contohnya Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada m-banking. Dengan adanya m-banking, proses transfer uang yang Anda lakukan bisa berjalan dengan cepat. Saat ini sudah banyak bank yang menyediakan layanan ini, sehingga para pengguna bank tidak perlu pergi ke ATM untuk melakukan transfer uang. Bahkan, beberapa bank sudah merambah ke dunia mobile, sehingga kegiatan transfer uang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang keempat, ada e-learning. E-learning merupakan sistem pembelajaran elektronik di mana peserta didik dan guru tidak bertatap muka secara langsung, melainkan dari jarak jauh. Komputer menjadi perantara antara pengajar dan pendidik. Dengan adanya e-learning ini, kita dapat membaca materi secara berulang-ulang, namun dapat mengurangi interaksi antara guru dengan murid secara langsung. Yang kelima ada e-government. E-government merupakan bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ada beberapa model penyampaian utama, yaitu government to citizen atau government to customer, government to employee, government to business, dan ada government to government. E-government diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Yang keenam ada MILIS atau mailing list. MILIS atau mailing list adalah layanan yang digunakan untuk berdiskusi dalam suatu komunitas atau organisasi. Setiap anggota MILIS dapat membaca surat dari anggota lainnya yang berada dalam lingkaran grup diskusi. Dan setiap anggota juga berhak membalas surat atau tidak. Apabila ada salah satu anggota yang membalas pesan, maka semua anggota yang berada dalam lingkaran grup diskusi akan mendapat balasan tersebut. Dalam MILIS, setiap orang dapat berlangganan atau berhenti berlangganan. Yang ketujuh ada IRC atau Internet Relay Chat. IRC atau akrab disebut layanan chatting adalah suatu teknologi di mana setiap orang dapat berinteraksi dengan orang lain yang jaraknya jauh. Dengan adanya teknologi ini, kita dapat berkenalan dengan orang baru dan memperbanyak teman atau relasi. Kita pun bisa saling melihat wajah lawan bicara kita apabila komputer kita atau orang tersebut dilengkapi oleh webcam. Yang kedelapan atau yang terakhir itu ada VoIP atau Voice over Internet Protocol. VoIP memungkinkan kita untuk berbicara melalui telepon dengan biaya gratis. VoIP hanya membutuhkan koneksi internet sehingga tidak perlu menggunakan pulsa. Di Indonesia terdapat VoIP rakyat
dan Anda bisa menggunakan fasilitas ini secara gratis. Oke, thanks everyone buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Sebelumnya, kami mengucapkan mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangan dalam penyampaian materi ini ya. Mungkin itu saja dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.